ya, A-nya double, S-nya double. Nanti nggak ketemu lagi. Oke. Di situ ada email aku dan ada WhatsApp aku. Mungkin kita bisa bersilaturahmi habis ini nggak apa-apa. Teks aja di Instagram, nanti kita bakal temenan. Nggak ada yang mau juga kayaknya temenan sama Kades ya, nggak apa-apa. Udah biasa kok. Oke. Aku lulusan Universitas Mercubuana Yogyakarta di Jogja. Ya iyalah, ada Jogjanya ya kan. Jadi Mercubuana ada dua ya, ada yang di Jakarta, ada yang di Jogja. Nah, aku di Jogja. Dan lulusan Corona ya. Kemarin sedih banget sih nggak wisuda, malah curcol. Ya itu merupakan tahap fase quarter life crisis aku juga. Jadi nanti kita sharing bareng gimana sih sebagai lulusan COVID untuk tetap bisa berresiliensi saat ini gitu. Oke, next ya. Disclaimer dulu nih, semua materi hari ini diterapkan dari dan untuk ke diri sendiri terlebih dahulu. Dan jangan diagnosis diri sendiri. Jadi habis ini jangan menyalahkan pasangan kita, gara-gara kamu nih aku jadi ngerasa salah ngambil keputusan. Habis acara ini nyalahin orang tua, aduh jangan ya. Jadi kita coba insight-nya kasih ke diri kita terlebih dahulu gitu. Oke, aku pengen berinteraksi sama kalian. Seperti yang aku bilang, aku nggak pengen ngomong sendiri di sini, tapi kali ini di kolom chat aja. Apa sih yang kalian rasakan akhir-akhir ini? Coba tulis di kolom chat. Kalau yang galau, tulis galau. Kalau yang sedih, tulis sedih. Kalau yang happy, bahagia, tulis aja di kolom chat. Apa yang kalian rasakan saat ini? Ayo, gunakan 10 tangan, 10 jari teman-teman semuanya untuk menulis kira-kira apa sih yang kita rasakan akhir-akhir ini. Apalagi selama pandemi ini, atau mungkin baru lulus, atau mungkin baru dalam tahap pencarian kerja. Tulis aja di kolom chat ya. Oke, udah ada yang mulai tuh, insecure. Oke. Nama tengah kita tuh kadang ada insecure-nya, Deska, insecure, Arifin. Saking tiap hari kita insecure. Capek aja, Kak, banyak tugas. Oke, itu kayaknya emang banyak dialami orang-orang ya. Karena semakin online, ternyata bukan semakin dikit tugasnya, tapi semakin banyak. Sebenarnya nggak semakin banyak, karena kitanya nunda kali ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Lelah, oke. Ngeluh aja, nggak apa-apa. Ini lapak yang aman kok. 35 orang. Kurang self-love. Oh. Sebenarnya dalam diri sadar ya, kurang self-love. Oke. Ada lagi mungkin? Capek, insecure, lelah. Udah memasuki semester 5, langsung mikirin bisa deserve nggak dunia kerja. Oke, mulai overthink nih semester 5, emang semester pengen pindah jurusan. Ya nggak sih? Semester 5 tuh masa-masa kita lagi down banget sebenarnya. Bingung nggak tahu arah. Nah, oke, udah lumayan banyak ya. Jadi sebenarnya teman-teman, yang tadi aku bilang ketika kita ngelihat poster, wah temanya nih relate nih dengan kehidupan kita. Di sini kita berkumpul buat sama-sama sharing. Jadi kita biasakan untuk tidak merasakan sendiri. Kita di sini benar-benar bareng-bareng ngalaminnya. Yang tadi kita lihat di kolom chat, ada yang bingung nggak tahu arah kemana, ada yang deserve nggak ya kita dunia kerja, bahkan umur 20-an itu udah mikirin dapat jodoh nggak ya nanti, umur 22 aja belum punya pacar, sedangkan temenku udah anak 3 misalnya, kan kayak gitu ya. Banyak yang harus dikerjain tapi bingung yang mana dulu. Semester 7 selalu overthinking. Nah, oke, kenapa sih semua itu bisa terjadi? Wajar nggak sih itu kejadian? Kok hal-hal kayak gitu tuh bikin pusing banget Kak kepala, jadi nggak tahu mau kemana. Nah, coba apakah itu quarter life crisis? Mari kita telusuri lebih lanjut. Jadi kebingungan-kebingungan yang muncul, mau ngapain hidup? Kok teman-teman pada sukses ya? Aku bahagia nggak ya? Kalau lulus SMA nih, nanti ambil jurusan apa? Aku kok gini-gini aja ya? Jadi banyak banget ketakutan-ketakutan kita. Dari takut
dari kita ngeliat sosial media tuh, kita tambah kelihatan takutnya. Kok teman-teman aku udah pada nikah ya? Kok teman-teman aku punya bisnis ya, padahal masih kuliah gitu. Sedangkan aku masih beban keluarga, kalau kata anak sekarang tuh seperti itu. Oke, sejauh ini udah pada relate ya kayaknya. Jadi teman-teman semuanya, ini merupakan fakta seputar bunuh diri. Kita udah ngobrol berapa lama nih? Berapa lama? 26. Oke, kita udah ngobrol 15 menit kurang lebih ya. Bayangin, setiap 40 detik terdapat satu nyawa hilang karena bunuh diri. 20 juta orang berhasil selamat dari percobaan bunuh diri, 800.000 orang meninggal dunia akibat bunuh diri karena tidak bahagia. Perilaku bunuh diri menandakan adanya ketidakbahagiaan yang mendalam pada diri seseorang. Banyak faktor juga tentunya, ada biologis, psikologis, sosial. Jadi banyak banget yang masih merasa tidak bahagia dalam hidup. Banyak banget orang yang mencoba untuk menghilangkan nyawa di dirinya. Jadi kenapa itu terjadi? Salah satunya adalah quarter life crisis. Mari kita coba telusuri lagi lebih lanjut. Quarter life crisis itu apa? Sebagai suatu perasaan yang muncul saat individu mencapai usia pertengahan 20-an tahun, di mana ada perasaan takut terhadap kelanjutan hidup di masa depan, termasuk di dalamnya urusan karir, relasi, dan kehidupan sosial. Jadi usia-usia 20 tahun tuh udah mulai kita ngerasain yang namanya quarter life crisis. Benar apa benar ya? Apa di sini masih ada yang umurnya di bawah 20 tahun mungkin? Ada nggak? Ada ya? Ada ya kayaknya beberapa ya. Nah, tapi di sini kita sering banget ngalamin yang namanya quarter life crisis itu saat usia 20 tahunan itu udah mulai masa-masa paling quarter life crisis. Karena di situ kita mencari jati diri atas perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke. Hal-hal apa sih yang kita khawatirkan ketika masuk fase quarter life crisis? Yang pertama ada karir. Aku kerja di mana ya nanti? Aku sukses nggak ya nanti? Kuliahku lulus tepat waktu nggak ya? Kuliahku bisa selesai nggak ya? Yang tadi ketakutan. Aku deserve nggak ya di dunia kerja nantinya? Nah, itu karir. Ketakutan-ketakutan akan kondisi pekerjaan kita nantinya. Yang kedua ada finansial. Nanti aku bisa nggak ya ngebahagiain orang tuaku, keuanganku masih gini-gini aja, belum ada tabungan, belum ada pemasukan, masih minta duit orang tua misalnya. Itu udah mulai fase finansial, ada juga fase finansial. Yang ketiga ada fase relationship. Nggak berarti ke pacar aja ya atau ke pasangan, tapi bisa juga hubungan pertemanan. Semakin dewasa kok aku semakin ngerasa temanku dikit ya, atau juga hubunganku dengan keluarga kok nggak baik-baik aja gitu. Atau juga pasanganku udah ngotot-ngotot minta nikah sedangkan tabunganku belum ada. Nah itu biasanya cowok nih yang ke pressure ya, ceweknya udah pada kode-kode, apalagi di TikTok udah banyak banget kode-kodenya ya kan. Cowoknya sendiri belum lulus kuliah, belum punya kerjaan, tapi udah diancem-ancem kayak kalau kamu nggak nikahin aku cari yang lain. Nah itu dia, itu juga bikin tekanan quarter life crisis ke pasangan kita juga. Oke, jadi 3 faktor ini mempengaruhi keadaan quarter life crisis kita ya teman-teman. Kayak tadi kan ada yang bilang mungkin ada yang jenuh dalam pekerjaan, atau juga ada yang ngerasa nggak nyaman sama pasangan saat ini, atau mungkin ngerasa tidak ada tabungan sedangkan udah umur 20 tahunan gitu. Jadi ada ketakutan-ketakutan sama hal-hal yang sebenarnya belum terjadi gitu. Ditambah lagi trigger dari sosial media. Tanda-tandanya apa sih ketika kita ngalamin quarter life crisis itu sendiri? Yang pertama, kita merasa tidak cukup baik. Kita selalu merendahkan diri kita sendiri. Yang tadi ada yang bilang, aku nggak cukup self-love, Kak. Aku kurang self-love. Nah,
Salah satu tandanya kurang self-love adalah kita selalu merendahkan diri kita sendiri. Kata-kata yang kita bikin untuk diri kita sendiri, itu bisa jadi insight negatif loh untuk kita. Kayak nih, pagi-pagi ngaca di cermin udah bilang gini, duh breakout banget, muka jelek banget hari ini. Itu kan energi negatif yang kita masukin pagi-pagi. Atau kayak, duh bego banget sih gitu. Nah itu tuh hal-hal walaupun ke diri sendiri, tapi sebenarnya nggak patut buat kita ucapin. Karena kita kayak ngerendahin diri sendiri jatuhnya. Dan itu bikin energi negatif di diri kita. Menganggap orang lain selalu baik. Kayak mungkin pikiran orang kayak, ih enak banget ya jadi kades. Yang terlihat di sosial media kan misalnya seperti itu tuh. Dan kita ngebandingin dengan diri kita. Aku kok kayaknya lulus S1 belum bisa ya jadi kayak kades misalnya. Tapi di kades sendiri pun ngebayangin, kok aku pengen ya jadi kayak ke analisa misalnya. Jadi sebenarnya akan terus, kalau kita membandingkan diri, nggak akan ada kepuasan jadinya. Kita malah terus ngemendam uh, kemampuan diri kita karena kita ngerasa orang selalu lebih baik dari kita. Dan kita merasa diri kita itu jelek terus. Nah itu ya, afirmasi-afirmasi yang dikirimkan ke tubuh kita itu berpengaruh. Yang kedua, cemas mengenai masa depan. Jadi baru kuliah semester 5 nih, gara-gara satu nilai misalnya jelek nih, dosen killer, itu berpengaruh. Gara-gara ngulang satu mata kuliah, kita udah mikir kayak gini, aduh, nggak ada SP. Terus ngulang satu semester telat kawin nih setahun, telat kawin setahun, kerja apa abis ini, kalau udah nggak dapet kerja, nggak dapet jodoh, aduh kehidupan apa nanti ke depannya, oh udah panjang, yang difikirkan sudah panjang teman-teman. Jadi itu yang bikin kadang kita tuh overthinking ya, karena permasalahan satu hal nih, misalnya nih, kayak aduh berantem nih sama pacar. Kalau berantem putus, kalau putus udah kenal keluarganya, aduh gimana ya nanti cara ngasih tau ibunya, ya rencana udah pengen serius-serius, bahkan udah ngerencanain nama anak, udah panjang banget, padahal permasalahan itu sebenarnya bisa diperbaiki kalau diomongin, kalau dikomunikasiin, kalau dikasih waktu untuk kita mikirin permasalahan itu. Tapi yang kita pikirkan seringnya adalah sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kayak boleh merencanakan masa depan itu boleh banget. Tapi kita nggak bisa kontrol, nggak bisa ngendaliin banyak hal yang sebenarnya ada yang lebih punya kuasa akan itu ya kan. Jadi yang bisa kita kontrol adalah nih yang buat sering overthink nih, misalnya nih akan masa depan. Duh, nggak lulus PTN. Masuk PTS jadi apa? Kerja apa? Padahal kades PTS ya. Kerja apa? Dapat jodoh nggak ya? Aduh, emang perusahaan mau nerima? Kita belum tahu nih masuk di PTS gimana. Tapi jeleknya tuh udah kita bayangin aja gitu. Nah, yang bisa kita lakukan untuk mengontrol kecemasan itu adalah kita belajar gimana caranya masuk PTN. Berusaha sebaik mungkin. Tapi kalau emang udah nggak rezekinya, ya itu udah nggak bisa kita kontrol. Kalau memang mau mencoba lagi silahkan. Tapi kalau misalnya kita mengubah mindset, oke masuk PTS, yang penting aku fokus, ini tergantung individunya lagi kok gitu. Nggak apa-apa. Berarti kita bisa berusaha mengeluarkan apa yang kita belum keluarkan tadi di kampus berikutnya gitu. Jadi kita berusaha untuk mengontrol banyak hal. Misalnya nih punya pasangan. Contoh lagi punya pasangan. Oke, pokoknya dia punya aku, dia harus sayang aku. Dia nggak boleh suka cewek lain. Kita kontrol sampai nggak boleh punya teman cewek di sosial medianya. Sampai nggak boleh ketemu nongkrong sama teman-teman cewek yang lain. Tapi apakah kita bisa mengontrol dia bakal terus sayang sama kita? Belum tahu. Perasaan itu bakal berubah-ubah ya kan? Jadi apakah bisa kita kontrol dia akan selalu setia sama kita? Masih banyak jalan kalau emang orang niat buat mencurangi pasangan, itu banyak banget jalannya. Oke, tambah overthink kayaknya ya, dengar Kak Deska ngomong. Jadi tambah bingung, Kak. Jadi tambah takut gitu, jangan ya. Yang ketiga adalah bingung akan tujuan hidup. Sama kayak masa depan tadi, sama kayak curhatan yang di chat tadi, bingung Kak, tujuan hidup mau kemana. Seperti pengertian tadi bahwa umur 20 tahunan ke atas, kita akan merasakan mulai bingung. Kenapa? Karena kita
dihadapkan sama banyak pilihan. Kalau zaman dulu nih ya, kita tuh dibandingin sama anak tetangga aja. Anak tetangga udah jadi guru. Tuh, kamu kapan jadi guru? Oke, kuliah ambil jurusan guru. Anak tetangga udah jadi karyawan misalnya. Nah, tapi sekarang dengan adanya sosial media, ada saham, ada selebgram, ada YouTubers, ada pekerjaan, sekarang banyak startup, banyak tuh pilihan. Jadi kita udah mulai bingung nih, lulus kuliah, si AA udah ngelamar, tapi kerjaan banyak juga yang menarik. Duh, yang mana lagi? Jadi overwhelmed dengan pilihan-pilihan. Itu juga bisa nyebabin kita bingung loh, teman-teman. Kalau dulu nih kita dihadapkan pilihan mungkin dibandingin dengan tetangga aja. Kalau sekarang dengan gaji yang lebih besar di depan kamera kita udah bisa lebih dapat keuntungan. Aduh, jadi karyawan gajinya sama nih kayak kita jadi Shopee affiliate, misalnya kan kayak gitu ya. Jadi kayak kita bimbang di situ. Mana ya yang harus kita pilih ya? Karena apa? Sekarang tuh udah banyak pilihannya karena zaman semakin canggih, di rumah bisa bekerja gitu. Karena banyak pilihan kita jadi bingung akan tujuan hidup kita. Terus juga bisa jadi karena kita juga belum puas akan masa lalu kita, mimpi-mimpi masa lalu kita yang belum bisa kita capai, gitu. Yang keempat, tidak bahagia dalam menjalankan rutinitas. Duh, besok udah kuliah lagi nih. Mulai ngerasa jenuh gitu kan. Padahal kan harusnya, besok kuliah nih. Masuk mata kuliah ini, seru banget. Tapi kita tuh udah mulai jenuh gitu. Kita nggak bahagia. Yang kelima, sadar bahwa banyak hal tidak sempurna. Oke. Oke, aku pengen coba teman-teman yang punya kertas boleh, yang nggak punya kertas boleh lewat HP, coba tuliskan 5 perencanaan kalian ke depan. Tuliskan 5 langkah-langkah ke depan yang pengen kalian lakuin, nanti kita sharing bareng. Tuliskan plus minusnya, benefit yang kalian dapatkan, dan apa rintangan yang kira-kira kalian dapatkan kalau kalian ngambil langkah itu. Panjangan, Kak. Oke, aku tulis di kolom chat ya. Pertama, tulis 5 langkah yang ingin dilakukan, benefitnya, plus minusnya. Oke, itu aja dulu deh. Rintangannya ntar aja. Kita obrolin. Boleh nih teman-teman, kita ikut aktif sharing-sharing bareng. Salah fokus ke lagunya, saya suka, Kak. Jangan malah nyanyi ya. Nanti malah nyanyi lagi. Tuliskan aja mimpi-mimpi kalian, terserah. Mau jadi penyanyi kayak ke depannya, mau ikut casting, mau apa. Pokoknya yang kalian sebenarnya berpikir bahwa itu tuh mungkin nggak ya, tulis aja. Kalian udah tahu plus minusnya. Semua ini bukan salahmu. Jangan berhenti. Yang kau takutkan takkan terjadi. Yang ditunggu, yang diharap, biarkanlah semesta bekerja untukmu.
Oke, karena Bang Kunto, asik Bang Kunto ya, so asik banget ya Deska. Mas Kunto Aji sudah selesai bernyanyi untuk kita semua, jadi kangen nonton konser ya BTW. Semoga nanti kita bisa nonton konser lagi. Oke, aku pengen dong salah satu volunteer, terserah mau sebutin yang boleh disebutin buat semua, nggak apa-apa. Kalau ada yang privacy nggak apa-apa. Coba berbagi insight bareng kita di sini. Boleh banget nih, aku nggak pengen nunjuk-nunjuk deh. Coba ada nggak yang pengen volunteer buat nulis, buat bacain apa sih yang udah ditulis sebenarnya 5 langkah yang kalian pengen lakuin ke depannya. Kalau nggak ada yang nggak boleh buat dipublish, yang boleh aja, nggak apa-apa. Ada yang mau sharing? Ada. Aduh, ini pada nulis nggak nih? Aduh, pada senyum-senyum ya. Aduh, jangan kalau di kuliah tuh jangan nunjuk saya, Bu. Pura-pura nulis langsung ya. Tapi coba kita, oke, kayaknya ini harus terpaksa harus ditunjuk. Kak Popi, coba Kak Popi. Wah, Kak Popi. Halo Kak Popi. Halo Kak Deska, Kak Popi dari mana ini? dari Bandung sekarang, di Bandung. Oh, dari Bandung. Kak Popi, kira-kira Kak Popi dari materi yang aku sampaikan tadi ada nggak tanda-tanda KLC di dalam diri Kak Popi? Ada sedikit. Ada sedikit cukup relate ya. Kak Popi kira-kira lima hal yang pengen Kak Popi lakuin ke depan apa nih Kak Popi? Yang boleh aja nggak apa-apa. Oke, mungkin 5 hal yang ingin aku lakuin ke depannya, mungkin ini dalam waktu terdekat gitu ya. Mm-mm. Yang itu mau belajar TOEFL lebih dalam, belajar bahasa Oke. Indonesia. Gitu. Terus yang Mm-mm. kedua, sidang kompre lebih cepat dari Oke. target. Oke. Terus ya, terus udah dapat pekerjaan sebelum lulus. Mm-mm. Kemudian berikutnya bisa ngajar atau jadi tutor di SLB. Terus yang terakhir itu bisa merintis bisnis gitu Kak. Oke, Kak Popi, coba aku catat. Yang pertama TOEFL, yang kedua kompre, sidang ya. Ya, Yang ketiga tadi, sedapat pekerjaan sebelum lulus. oke, dapat kerjaan. Terus yang keempat, Bisa ngajar atau jadi tutor di SLB. oke. Yang terakhir apa tadi? Bisa merintis bisnis sendiri. Oke. Nah, ini yang aku bilang, ayo kita tulis karena ini kesempatan kita buat sharing bareng, mumpung dikit orangnya ya. Jadi Kak Popi ini dari Bandung, kuliah jurusan apa nih Kak, kalau boleh tahu? Jurusan psikologi Kak. Oh, jurusan psikologi juga semester? Semester 7 sekarang. Oke, udah semester 7 dan ada hal-hal yang udah mepet banget yang harus Kak Popi kejar. Pertama TOEFL. TOEFL dibutuhin buat kerjaan juga. Berarti Kak Popi harus belajar TOEFL secepatnya. Apa yang udah Kak Popi lakuin dari 5 hal ini? Apa yang udah Kak Popi aplikasiin untuk ngewujudin 5 hal ini? Sebenarnya kalau belajar TOEFL tuh Mm-mm. udah dari tahun-tahun sebelumnya, Oke. udah sempat ikut kelas online kayak gitu. Terus Uh-uh. untuk sama kerjaan mungkin lagi siapin dari sekarang gitu, dari mulai belajar, terus Mm-mm. cari loker kayak gitu. CV udah dibikin gitu ya. Terus kalau untuk ngajar di SLB, yaitu udah masuk materi juga dalam psikologi. Merintis bisnis sudah mulai? Belum, baru belajar kayak ikut webinar buat kayak belajar dulu kayak bangun bisnis tuh kayak gimana Mm-mm. gitu. Oke, marketingnya dulu ya yang dipelajari juga untuk ngepromot segala macam. Tapi rencananya pengen bikin bisnis apa udah tahu? Udah kepikiran Belum. sih. Oke, udah kepikiran. Oke, teman-teman. Jadi Kak Popi ini udah mengambil langkah juga, jadi lebih tertata karena ada 5 hal yang dalam waktu dekat harus dia kejar, tapi tidak terlalu kepikiran karena sudah mulai dicicil ya Kak Popi ya, kayak belajar TOEFL sudah mulai dicicil, sidang udah pastinya udah mulai dicicil juga, kerjaan ya udah mulai bikin CV, ngajar SLB udah mulai belajar, sekarang tinggal satu lagi PR-nya merintis bisnis yang mungkin nanti setelah mengajar, setelah sidang dan ada kerjaan mungkin bisa lebih fokus kali ya. Tapi ya dalam langkah dekat ini sudah
Kak Popi lakukan step by step-nya. Dan itu merupakan langkah yang baik banget teman-teman untuk menghindari yang namanya quarter life crisis tadi. Karena hal-hal yang kita tulis di buku itu bukan hanya kita pikirin. Yang nyebabin kita overthink adalah kita memikirkan aja tanpa kita cari langkah untuk ngewujudinnya. Nah, itu yang paling bahaya tuh itu. Jadi kita hanya memikirkan, kita nggak tahu plus minusnya, kita nggak tahu benefitnya apa. Kalau misalnya nih ikut TOEFL, oke, kerjaan dibutuhkan, untuk S2 pun dibutuhkan, itu penting, ada plusnya. Minusnya apa ya dari merintis bisnis? Kita juga harus nyiapin tuh plus minusnya di dalam belajar bisnis pun nanti juga akan dipelajarin. Dalam hal psikologi pun juga akan dipelajari. Jadi ketika kita nulis, kita lebih siap akan posisi, oke, nanti plus minus dari ngambil jurusan ini apa ya, misalnya. Kalau yang SMA kan kita belajar nih buat masuk kuliah. Kalau ngambil jurusan ini, plus minusnya apa? Terus langkah-langkah kalau buat masuk jurusan ini apa? Jadi banyak tuh yang masuk ke DMKD, Kak cara masuk jurusan psikologi gimana? Kak belajarnya apa aja? Dan sekarang anak-anak SMA tuh udah mulai aktif gitu, kayak nyatet, oh aku pengen ini deh ke depannya, pengen tahu. Apalagi sekarang sosial media tuh udah banyak ya, para psikolog udah banyak juga di TikTok, di YouTube. Juga perkenalan-perkenalan kampus udah pada di TikTok, di YouTube. Cari aja tentang jurusan komunikasi misalnya. Di YouTube udah ada. Jadi kita tuh nggak ada yang namanya nggak dapat informasi. Tapi terlalu banyak informasi malah bingung itu juga sering ya. Kayak banyak juga yang di MK aku bingung banget. Jurusan psikolog apa ilmu komunikasi ya. Soalnya aku tuh suka ngomong, tapi aku pengen juga belajar psikologi. Nah itu, karena terlalu banyak jurusan yang kita pelajari, yang kita pahamin, yang kita cari tahu, jadi bingung. Tapi nggak apa-apa, tulis aja di buku kecil yang teman-teman punya ya. Kalau udah umur-umur segini kayak punya buku nota-nota kecil ya, beli aja. Itu kalian tulis plus minus dari jurusan itu misalnya, atau plus minus pekerjaan itu misalnya. Oke, aku pengen kerja di sana deh, kayaknya enak. Nanti kalau nggak sesuai ekspektasi, kitanya yang malah ngerasa down. Aku pengen di jurusan itu deh kayak si dia misalnya. Atau ngikut-ngikut temen aja, tapi kita kehilangan arah nantinya. Nah, itu bisa bikin kita kepicu dari quarter life crisis tadi. Oke, ada lagi yang mau sharing? Ada? Oke, sepertinya udah ya. Tapi thank you so much Kak Fopi sudah meluangkan waktunya untuk sharing. Luar biasa sekali. Semoga kewujud one by one ya. Selanjutnya, cara menghadapi quarter life crisis itu sendiri. Ini udah masuk ke tahap tips ya teman-teman. Nanti kita sesi tanya jawab aja biar lebih aktif teman-temannya. Jadi pertama, sadari dulu apa yang ngebuat kamu ngerasa quarter life crisis. Apakah ini masalah relationship? Apakah ini masalah karir? Apakah ini masalah finansial? Coba sadari dulu apa sih penyebab utama kita ngerasain quarter life crisis di diri kita. Kalau tadi udah ada yang sadar tuh, Kak aku bingung sama tujuan hidup. Oke, masuknya ke quarter life crisis yang mana? Jadi kita sadarin dulu, kita nggak numpuk-numpuk permasalahan. Kita sadarin dulu ini quarter life crisis kita ini tentang apa? Tentang bingung pilih kerja kah? Tentang bingung pilih jodoh kah? Atau bingung semuanya kayaknya ya. Tapi ya coba kita telusuri lebih lanjut yang paling-paling mendekati quarter life crisis kita itu di bagian mana. Yang kedua, identifikasi apa yang menyebabkan itu terjadi. Coba misalnya permasalahan di relationship sama pasangan. Aku bingung Kak, aku nggak pernah nyambung, sekarang sama pasangan sering berantem terus gitu. Aku bingung lanjutin apa enggak. Nah, identifikasi apa sih yang nyebabin itu terjadi? Apakah kurang berbicara bareng? Apakah kurang ngobrol? Nah, coba kita identifikasi. Atau misalnya aku bingung Kak, nggak ada pemasukan. Identifikasi. Oke, aku nggak ada pemasukan karena aku diem aja. Apa karena usahaku ada yang kurang, aku pelajari dalam marketing, apa mungkin doaku kurang kenceng, nah itu kita identifikasi dulu, penyebabnya apa. Jadi nggak bertumpuk menjadi satu yang bikin kita bingung nanti mau mecahin masalah yang mana dulu. Yang ketiga,
Membuat perencanaan dengan positif dan negatif. Yang tadi aku bilang, coba tulis langkah-langkah terdekat kalian mau apa. Terus tulis positif negatifnya apa. Tulis juga rintangan yang kira-kira dihadapin apa. Misalnya, mau nikah habis lulus. Oke, yang harus dilakukan adalah nabung dari sekarang. Udah dilakuin belum nabungnya? Udah perkenalan belum sama keluarganya? Jadi dengan menulis itu kita tahu nih langkah-langkah yang tepat untuk ngambil. Rintangannya apa? Orang tua bakal bertentangan nih, pasti nyuruh kerja dulu. Nah, karena kita udah tahu nih rintangannya apa, kita coba cari tahu benefitnya. Benefit dari kita menikah dengan orang itu apa. Jadi kita bisa jelasin ke orang tua, menghadapi rintangan itu dengan jawabnya bagaimana. Nah itu semua tuh jadi kita tersusun gitu teman-teman. Jadi kita nggak menumpuk yang bikin kita tuh bingung. Aku harus apa? Yang bikin kita tuh ngebandingin diri dengan orang lain malah jadinya nggak gerak. Duh orang itu kok enak banget hidupnya ya. Sedangkan kita aja nggak pernah menyusun perencanaan hidup apa-apa. Bahkan banyak teman-temanku yang udah kuliah di psikologi pun bingung mau jadi apa. Saking nggak ngertinya, kenapa aku masuk jurusan ini, kenapa aku pengen di sini, apa passionku, apa diriku gitu. Oke, selanjutnya diet sosial media. Banyak pertanyaan kayak, Kak, gimana sih Kak caranya supaya kita tuh nggak iri gitu ngeliat postingan orang, nggak ke-trigger gitu, nggak ngerasa apa ya, kayak ngebandingin diri gitu sama orang lain di sosial media. Gimana Kak caranya? Kak, boleh nggak aku nge-hide temenku sendiri? Kalian punya hak atas sosial media kalian. Itu benar banget teman-teman. Jadi pengaruh banget. Jadi even deh kayak ini aktif di sosial media, tapi ada saatnya aku nggak post sebulan mungkin pernah, 3 minggu pernah, yang aku benar-benar ngerasa bahwa oke, aku butuh waktu di dunia nyata sekarang. Aku nggak bisa megang sosmed dulu, it's fine. Nggak perlu ngerasa bahwa nanti teman-temanku malah bilangnya aku ansos segala macam. Tapi di kehidupan nyata kita nggak mengasingkan diri juga dari kehidupan sosial. Kita juga menjalin hubungan yang baik sama keluarga, kita juga berkomunikasi sama teman-teman yang deket mungkin. Tapi dari sosial media yang menurut kita itu sangat men-trigger, istirahat dulu aja nggak apa-apa. Kalau sekarang kan ada fitur hide ya. Kalau dulu tuh di blok-blok aja ketahuan kan. Dan aku anehnya, kalau kita udah ngeblok malah ditanya balik, kamu ngeblok aku ya? Kalau kalian di blok, udah berarti emang mereka nggak pengen ngelihat story kita. Bukan ke kitanya yang jelek, enggak. Mungkin itu menjadi lebih tenang di mereka. Jadi ya udah, kita pikirkan aja mungkin itu mereka merasa sehat seperti itu, ya udah. Dan itu diperbolehkan. Karena sosial media sekarang udah jadi jaminan bahwa, duh nggak temenan di sosial media, nggak CS berarti ya kayaknya. Nggak gitu teman-teman. Jadi boleh banget kita pegang kendali atas sosial media kita. Kalau kita ngerasa itu nge-trigger, kita istirahat. Buka aja dulu drakor kayak YouTube kayak yang nggak kita berkontakkan dengan teman-teman yang bikin kita nge-trigger. Yang selanjutnya, komitmen dan take action now. Jadi kalau kita udah nulis, kita komitmen nih belajar TOEFL, oke harus komit. Gimana caranya buat belajar TOEFL itu? Sehari misalnya 5 soal. Komitmen mau hijrah, oke. Ngaji sehari seain. Komitmen mau dapat pekerjaan yang bagus, apa yang harus dilakuin. Makanya ketika kita nulis langkah-langkah tadi, kita jadi tahu gimana cara step-stepnya buat ngewujudin itu. Jadi kita bisa ambil actionnya, bisa kita ambil action ketika, Kak aku udah berusaha, kayak yang kakak suruh, aku udah catet aku pengen apa, aku udah ngambil action, tapi nggak kewujud. Belum tentu yang menurut kita baik, itu bakal baik nantinya. Jadi udah kita nggak bisa pegang kendali, ini harus. Enggak. Kalau kita udah mengambil langkah, kita udah merencanakan, tapi nggak terwujud juga, ya udah itu yang terbaik. Dan itu nyata teman-teman. Ketika aku ngerasa bahwa, aduh gimana ya, aku nggak dapet, misalnya dulu aku galaunya nggak dapet PTN nih misalnya. Oke, untungnya aku di backup sama keluarga yang juga mensupport ya. Jadi kayak ya udah, dari PTS pun kamu bisa jadi orang. Dan sekarang aku bisa ngisi di PTN. Bisa duduk di buat ngisi acara di PTN. Jadi sebenarnya yang menurut kita jelek-jelek itu belum tentu terjadi kok nantinya gitu.
Yang penting tetap ngelakuin apa goals-goals yang tadi belum kewujud aja. Dan itu energi banget loh buat kita teman-teman. Asli, kalau kita udah mikir jeleknya aja kayak itu bakal bikin kita juga ngambil langkah juga susah gitu. Jadi sesuatu yang jelek menurut kita, menurut orang-orang, biarlah terjawab dengan proses. Butuh proses untuk bisa kayak gini, butuh proses buat berhadapan sama teman-teman semuanya sekarang bisa kenal Kades. Itu butuh proses semuanya. Selanjutnya, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Ini juga penting banget yang sebenarnya aku juga masih harus belajar karena jujur sifat manusia itu kan tidak ngerasa puas ya teman-teman. Kayak aduh, pengen deh S2 misalnya. Tapi di dalam diriku sendiri, oke, aku harus dapat rezeki sendiri nih biar S2-nya nggak ngerepotin orang tua lagi gitu. Nah, tapi kan ada teman-teman yang mempunyai privilege yang memang bisa langsung S2. Di situ mulai tuh bergejolak. Aduh, ngebandingin diri nih. Teman-teman yang lain udah pada S2. Akhirnya kita yang harusnya bisa memberikan ilmu di S1 kita, yang itu sebenarnya cukup untuk memberikan ilmu dulu, kita nggak jadi. Karena kita ngerasa diri kita nggak pantas, masih banyak teman-teman yang S2. Itu kalau kita berpikir negatif. Tapi kalau kita berpikir positif, oke. Aku akan kasih tahu dulu ilmu-ilmu yang aku dapat di S1-ku, aku kasih tahu ilmu-ilmu yang aku dapat, yang aku pelajari dulu, yang aku pelajari sampai saat ini. Mungkin nanti ada rezeki buat S2. Mungkin teman-teman rezekinya sekarang dan mereka ada pekerjaannya sendiri. Gitu. Jadi coba kalau kita membandingkan diri, kita jadi lupa goals kita. Si ini followersnya udah 100.000, si ini kok masih 10.000 aja ya. Kalau kita terus-terusan lihat di atas 100.000 followers masih ada 200.000. Di atas 200.000 followers masih ada 1M. Masih ada 6M. Bahkan masih ada yang 15M. Dan apakah orang-orang yang punya followers banyak bahagia? Belum tentu. Tapi kita udah sibuk ngebandingin diri. Oh, mereka malah udah enak hidupnya, sosial media aja. Di rumah juga bisa dapat duit. Tapi belum tentu yang terlihat di layar kaca, sekali lagi belum tentu yang sebenarnya. Terus yang terakhir, yakinkan diri bahwa quarter life crisis adalah fase untuk berkembang. Jadi sebenarnya fase ini wajar teman-teman. Kita ngalamin ini wajar, nggak sendirian. Ngalamin ini coba deh diingat di dalam diri, fase quarter life crisis ini adalah fase di mana kita bisa keluar dari zona nyaman kita, di mana kita bisa berproses menuju kedewasaan. Kita semua lagi beradaptasi. Nanti kita juga beradaptasi jadi istri. Digabungkan satu rumah sama laki-laki yang ibaratnya kita nggak tahu dia dididik seperti apa. Kita gimana caranya beradaptasi, itu juga nanti kita akan ngalamin lagi fase itu. Yang cowok juga beradaptasi bagaimana memimpin, yang mungkin tadinya di rumah nggak seperti itu. Jadi hidup kita itu penuh dengan beradaptasi kalau ingin maju. Dan quarter life crisis ini wajar. Kalau kita nggak pengen ngerasain quarter life crisis, kita akan jadi diem, tiba-tiba udah 2 tahun aja di kamar. Nah, tapi kalau kita bergerak, pasti ada yang nggak suka, pasti ada cobaan, pasti ada yang ngehambat langkah kita, pasti ada aja hal-hal yang bikin kita tuh gimana cari jalan keluarnya. Dan itu wajar ya. Oke. Ini penutup, nanti kita sharing bareng karena udah jam 11 ya ternyata. Jadi coba sesi tanya jawab aja nanti. Ada quotes dari aku, percayalah bahwa kita bisa melalui ini. Cukup untuk mengikuti standar orang lain. Izinkanlah dirimu menjadi versi terbaik kamu. Percaya dirilah untuk melakukan apa yang telah kamu mimpikan dan rencanakan. Aku Deska Triani Arifin, thank you so much udah dengerin aku. Aku balikin ke moderator. Oke, terima kasih banyak ya Kak Deska. Sungguh sangat memberikan insightful banget ya untuk teman-teman semua dan untuk saya juga gitu kan ya. Oke teman-teman nih, untuk memperdalam ilmu mengenai webinar dengan tema berdamai di fase quarter life crisis ini, maka dari itu saya akan membuka sesi tanya jawab. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung mengklik link slido.com atau yang sudah dibagikan oleh panitia di kolom chat. Nah, keunikan dari slido.com ini teman-teman bisa bertanya dengan anonim gitu kan ya, tanpa nama. Barangkali teman-teman mau